Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Man yahdillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Kita sambung sunat wudu yang berikut ketika kita berwudu. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Summa qala wa ya'khudhu syakku bil yaqini wa masu jami'i ra'si fa illam yurid naz'a ma'ala ra'si ila akhirih. Berikutnya, kalau kita sedang berwudu ada ragu-ragu, saya sudah basuhnya 2 kali apa 3 kali? Saya basuhnya sudah 3 kali apa baru 2 kali? Maka kalau begini caranya, ambil yang rendah. Sebab sesungguhnya yang rendah itu kita yakin, ragunya pada yang banyak. Itunya sebetulnya jemaah. Nah, jadi ambil yang yakin, yaitu yang rendah. Yang ragu jangan. Nah, itu juga kalau pas sudah usap kepala, basuh kaki. Tadi tangan kiri udah apa belum? Tangan kiri udah apa belum? Udah apa belum? Asal-asal sesuatu adalah belum. Itu asal-asalnya dia mah. Besar kecil, asal-asalnya kecil. Sudah belum, asal-asalnya belum. Maka berarti basuh tangan kita. Sudah makan belum? Jawabnya belum. Dah bayar hutang belum? Jawabnya biasanya udah, padahal belum. Jadi kalau udah belum. Banyak sikit. Jadi aku sudah 3 kali apa baru 2 kali basuhnya ini? Ambil yang 2. Aku dah basuh tadi tangan kiri apa belum? Ambil belum. Oleh karena ragu kita datangnya waktu di kaki, berarti habis membasuh tangan kiri nanti usap kepala lagi baru basuh kaki. Karena dianggap usap kepala tak ada. Oleh karena tangan kiri kita belum basuh. Tapi jamaah ini hati-hati, ragu-ragu begini jangan diperturutkan. Habis saja nanti kita dalam perangkap syaitan, masih digoda-goda syaitan saja. Nah, dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i yang kita pelajari, kepala itu sikit aja pun jadi dah. Sikit jadi dah. Tapi sunat usap semua. Mengusap semua ini hukumnya sunat. Alah, saya ikut penjelasan cara mazhab Imam Asy-Syafi'i. Sikit aja pun jadi. Udah. Tapi saya mau dapat pahala banyak, usap semua. Boleh. Dapat pahala jemaah ya. Kalau dia tidak mau melepas tutup kepalanya, hendaklah dia usap. Dia usap sebahagian kepala, kemudian ratakan di atas penutup kepalanya. Kadang kita pakai serban, malas buka. Cara kita tidak. Kalau kita tidak, hampir tak pernah kita jumpai orang usap pecinya gini waktu berwudu, usap kepala, enggak pernah. Walaupun pakai peci haji hampir enggak pernah. Ini maksudnya kalau dia pakai serban lilit payah bukanya. Ada model-model serban orang Arab itu, orang Arab pun macam-macam model serbannya jemaah. Payah bukanya. Usap sikit, lantas mengusap semua macam mana? Usap aja di atas serban tu. Dah. Ada masalah jemaah. Ya? Baik. Summa mashul udunaini zahiri ma wa batinihima bima'in jadidin wa simakhaihi bima'in jadid. Kemudian usap telinga. Sunat. Ingat, mengusap telinga hukumnya sunat. Tidak wajib. Jadi kalau kita berwuduk tidak mengusap telinga, wuduknya sah. Jangan risau.
Saya ulang, yang wajib dibasuh atau yang wajib kita lakukan hanya pada 4. Wajah, tangan, kepala, kaki. Ini aja jemaah. Wajah, tangan, kepala, kaki. Wajah dibasuh, tangan dibasuh, kepala diusap, kaki dibasuh. Selebih ini hukumnya sunat. Ya, tadi saya berwuduk tidak mengusap telinga. Bagaimana? Enggak apa-apa. Wuduknya sah. Yang penting yang 4 ini. Wajah, tangan, kepala, kaki. Nah, jadi kalau dia mau basuh atau mau mengusap telinga, kalau dia mau mengusap telinga bukan dibasuh. Tak usah pakai siram air gini, tidak. Usap sekedar ada air di tangan, jamaah. Itu luar dalam. Luar bahagian belakang, dalam bahagian ini, jemaah. Pakai jari telunjuk di bahagian dalam, pakai ibu jari di bahagian luar. Putar, ikut alur telinga itu. Dan untuk telinga, tidak kanan dulu baru kiri, tidak. Sekaligus. Untuk telinga sekaligus. Dia bukan sunatnya kanan dulu baru kiri, tidak, sekaligus. Jemaah. Putar. Dah. Sudah 3 kali, sudah. Ambil lagi, usap agak dalamnya itu jemaah. Sikit aja, jangan colok ke dalam. Ya. Nanti sakit pula. Tidak, sikit aja dah. Ya, itu sunat. Kemudian mencelah-celahi jari jemari kedua tangan bitashbik. Gini caranya. Kalau kita udah ngaji mencelah-celahi jari jemari tangan itu gini jemaah. Bukan. Bukan. Kita berwuduk, dah rata. Kanan dah, habis itu gini kan. Atau waktu basuh tangan kanan, gini kan. Gini kan jemaah. Habis itu basuh tangan kiri, gini kan. Supaya rata dia semua. Kalau sudah yakin rata, maka memancakan ini namanya memancakan, menyatukan begini hukumnya sunat. Tapi kalau tidak disatukan begini, dia tak rata air, maka menyatukan begini hukumnya wajib. Habis basuh kanan, gini kan. Habis basuh kiri, gini kan. Supaya rata. Udah ratanya, enggak usahlah saya gini kan, tak apa. Cuma kalau dipancakan begini, hukumnya sunat. Kalau sudah yakin rata. Kemudian mencelah-celahi jari jemari kedua kaki, menggunakan jari kelingking tangan kiri dari bawah kelingking kaki kanan sampai kelingking kaki kiri. Lihat nih. Jadi untuk itu maka sebahagian masjid itu menyediakan kursi waktu berwudu, atau langsung dibuat tempat duduknya itu jamaah, dibuat gitu. Kita duduk situ, di antara fungsinya itu aja. Anggap ini kaki kanan. Gunakan jari kelingking kiri dari bawah. Terus ke kiri. Ini kaki kiri. Terus jamaah. Ini meratakannya. Jadi kalau kita sudah mengaji, meratakannya pun ada cara. Ini kaki kanan dari bawahnya, pakai kelingking kaki kiri. Pakai kelingking jari tangan kiri. Terus jamaah. Inilah kaki kanan pula dari bawah. Bukan dia gosok-gosok begitu. Itu betul, tapi kurang tertib. Kadang ada orang gosok sembarangan, asal rata. Asalkan yang penting rata. Tapi itu kurang tertib. Yang tertib, jamaah diajarkan Rasulullah. Jadi pahalanya dapat, tertibnya dapat. Dah. Wattatabu'u, apalagi sunat berwuduk, bersambung-sambung. Jangan pisah lama-lama. Bersambung-sambung jamaah, ya. Habis muka langsung tangan, habis tangan langsung kepala, habis kepala langsung telinga, habis telinga langsung kaki, bersambung-sambung.
Itu sunat, jangan pisah lama-lama. Kemudian watayamunu, kalau dia ada kanan kiri, dulukan kanan baru kiri. Sunat. Tapi kalau kita berwuduk dulukan kiri baru kanan, wuduknya tetap sah. Enggak apa-apa. Kita basuh tangan kiri dulu, baru tangan kanan. Sah, tak ada masalah. Atau dia buat gaya, tangan kiri separuh dulu, habis itu tangan kanan separuh, habis itu tangan kiri lagi separuh, tangan kanan separuh. Sah, tak ada masalah. Kok begitu cara engkau berwuduk? Ini model 2024 Pak, katanya. Oh udah, silakan. Yang penting wuduknya sah. Jangan jadi persoalan nanti berkelahi kita sama kita gara-gara begini. Yang terpenting wuduknya sah. Cuma kalau mau cantiknya pula, sudahlah sah, dapat pahala sunat, kanan dulukan baru kiri. Jamaah ya. Kemudian wa italatu ghurrati wa tahjilihi. Basuh muka ini lebihkan jamaah dari yang wajib. Lebihkan sikit. Ini wajib nih, di bawah dagu ni wajib. Karena tak bisa dia rata kalau tak dilebihkan. Lebihkan sikit. Sampai agak dekat apa ni? Apa namanya ni? Jakun. Enggak ada buah kuldi. Itu cerita karton. Katanya Nabi Adam makan buah. Sedang-sedang makan buah dilarang Allah. Kenapa kau makan? Terkejut, sangkut sini. Inilah jadi buah kuldi. Ini karton. Tak ada jemaah. Kata awak, tahu sangkut Nabi Adam. Kenapa enggak kau kasih air mineral, kata awak? Enggak ada. Dah pula kalau Hawa jadilah ke dadanya. Enggak ada, itu cerita karton, enggak ada dari agama. Jemaah, sama sekali enggak ada. Ya. Jadi sampai dekat sini basuhkan sikit, lebihkan sikit. Nah, untuk tangan dan kaki jemaah yang dikasih Allah Taala, pas-pas di siku tu tak bisa karena dia elastis. Lebihkan sikit. Melebihkan sikit ini wajib. Lebihkan sikit lagi, agak 3/4 siku ke atas ini hukumnya sunat. Anggaplah ini kaki, pas-pas mata kaki tak bisa. Lebihkan sikit, itu wajib. Tambahkan sikit lagi ke atas, kira-kira sejari kelingking. Itu sunat jamaah, sunat. Kalau kaki jangan sampai tengah betis, enggak usah. Apalagi sampai paha, enggak usah. Itu mandi nanti jadinya. Kan jamaah, lebihkan sikit. Itu namanya ghurran muhajjalin. Itu nanti yang terang benderang bekas wuduk kita di akhirat. Dah. Jamaah yang dikasih Allah, seriuslah kita berwuduk itu. Sebab maaf kata, wuduk itulah nanti KTA, kartu tanda anggota Rasulullah. Itu siapa yang terang kali sebelah sana tu? Sini. Itulah pengaruh wudu kita. Nampak? Sini. Yang lain pun begitu jamaah. Nanti ada yang ngaku-ngaku, aku umatmu ya Rasulullah. Kalau pakai bahasa kita, mana KTA? Mana KTA-nya mana? Kira-kira begitu jamaah. Tak ada begitu pertanyaan Rasulullah. Kira-kira menunjukkan pentingnya wudu kita. Jadi nampak itu seminar cahaya wuduk kita itu nampak. Wa tarkul isti'anati bi sabiilal. Ini tak ada sama kita. Kalau sedang berwuduk itu tak perlu minta bantuan orang, jangan minta bantuan. Tolonglah gayungnya geser sini, tolong, tak usah. Tapi kalau perlu bantuan, tak ada masalah jamaah. Kemudian wan nafdi wat tansyifi. Jangan waktu berwuduk itu memercik, habis berwuduk kibas-kibaskannya gini jemaah. Itu makruh atau dilapnya, itu makruh. Jadi sunat tidak mengibas-ngibaskan dan sunat tidak mengelap kalau tak perlu. Kalau perlu tak ada masalah. Rasulullah sendiri pun pernah habis berwuduk dia lap.
Kadang-kadang kita habis berwuduk basah kali, sedangkan kita tak mau ada keperluan apa lagi. Jadi kalau basah baju itu rasa malu juga nanti ditengok-tengok orang, boleh lap, tak ada masalah jemaah. Wa tahrikul khatami, kalau pakai cincin macam saya, gerak-gerakkan cincin supaya airnya masuk. Seandainya dengan tidak digerakkan airnya tak bisa masuk, wajib digerakkan, bahkan dilepas, dicopot dia. Tapi kalau tanpa digerakkan airnya bisa masuk, menggerakkan hukumnya sunat. Ya. Kemudian wala bardi 'alal wajhi, mulailah berwuduk kanan atas muka. Jadi berwuduk itu kanan atas, karena kita berwuduk dari muka duluan, kanan atas sunat. Tak mesti dari situ, yang penting muka dibasuh. Cuma kalau bisa kanan atas dapat pahala sunat. Wa fil yadi waribil asabi', kalau tangan dan kaki mulailah dari jari. Awas jamaah. Jadi nanti memang ada persoalan dalam fikih, khilaf para ulama untuk basuh tangan maupun kaki dari jari ke siku atau siku ke jari. Ada yang keras sekali jari ke siku, tak boleh dari siku ke jari. Kita sampaikan ayat Al-Quran yang mengatakan basuh tangan sampai ke siku itu menunjukkan batas. Jadi batas wuduk, anggota wuduk tangan adalah jari ke siku. Cara membasuhnya mau dari jari ke siku silahkan, dari siku ke jari pun silahkan. Yang terbaik dari jari ke siku, hukumnya sunat. Membasuh tangan hukumnya wajib, tapi caranya dari jari ke siku hukumnya sunat. Begitu juga untuk kaki. Ya. Tapi kalau pula entah satu sebab kita tak bisa berwuduk sendiri, misal kata perlu bantuan orang, mana yang paling mudah? Kalau mudah dari siku, dari jari ke siku, siku ke jari. Kalau paling mudah dari jari ke siku, dari jari ke siku. Tapi kalau paling mudah dari siku ke jari, siku ke jari. Kalau memang kita perlu bantuan orang wuduk. Kadang-kadang perlu kita bantuan orang wuduk jamaah, sekali dua peristiwa mau begitu. Dari mana dimulai? Jari ke siku kah, siku ke jari? Mana yang mudah? Meskipun di kitab disebutkan dari siku atau dari mata kaki. Wadalkul adwi wa mashul ma'qaini. Kemudian anggota-anggota wudu itu agak digosok-gosokkan sikit supaya air itu rata. Sudah pasti rata, maka menggosok-gosokkan sikit hukumnya sunat. Tapi kalau tanpa digosokkan tak rata, maka menggosokkan hukumnya sunat. Teruskan jamaah ke ma'qaini. Ma'qaini ini hidung ke atas ini. Ini tulang hidung yang di atas dekat mata. Sebetulnya kalau kita berwuduk, ini biasanya udah kena. Apalagi kita kan ke muka sudah kena jamaah. Tetapi agak usapkan sikit itu hukumnya sunat. Padahal kalau enggak kita usapkan pun air sudah sampai. Maka mengusapkannya sikit itu hukumnya sunat. Wastiqbalul kiblat, menghadap kiblat berwuduk. Usahakan menghadap kiblat. Cuma kadang-kadang di rumah kita susah menghadap kiblat. Kamar wuduk kita tak menghadap kiblat. Musholla pun saya perhatikan ada yang menghadap kiblat, ada yang membelakang. Udah tak ada masalah, jangan disoal. Jangan pula gara-gara ngaji begini besok kamar wuduk masjid musholla kita rombak. Itu duit lagi itu. Kan dahlah sekarang harga-harga mahal. Beras naik, cabai naik, apa lagi? Gula naik, darah awak pun naik. Apa yang turun? Kelapa turun. Tu kelapa turun. Kalau tak turun dia hajab jamaah. Ya, ini wah kita rombak tu. Tunggu dulu. Tak mesti begitu. Kalaupun mau juga, ini biaya mahal, kita sendiri aja. Airnya kita ambil, ngarahkan ke sana. Kalau payah, ya sudah, jamaah. Ya,
Wad'ina an yamin in kan wasi'an. Nah, ini tak ada sama kita. Kalau kita pakai gayung, gayungnya sebelah kanan. Kemudian jumlah airnya. Nah, ini sebenarnya pun tak begitu perlu sama kita. Lebih kurang 600 ml. Nah, usahakan berwuduk tu jangan macam satu botol ni. Usahakan kalau bisa. Tapi biasanya kita susah itu. Susah. Kita kumur-kumur aja 1 tong. Kumur-kumur. Lagi mandi jemaah. Kerana kita banyak kali air. Kan? Nah, tapi kalau bisa diusahakan. Ya. Waktu berwuduk jangan cakap-cakap. Usahakan berwuduk tu diam. Renungkan dia. Membersihkan tubuh kita. Ini waktu berwuduk banyak kali cakap. Yang enggak perlu. Itu makruh. Ya. Sikit lagi jemaah. Dan jangan memukulkan air ke wajah. Dah betul tadi. Dan tidak perlu mengusap tengkuk. Berwuduk tak usah mengusap tengkuk. Habis berwuduk ucaplah doa. Asyhadu an la ilaha illallah. Dan yang biasalah. Kalau pakai wahdahu la syarikalah pakai. Kalau tidak. Wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan seterusnya. Jamaah ya. Dah. Cuma ada sebagian ulama memfatwakan ketika membasuh bahagian-bahagian anggota tubuh tu ada doa-doa. Misal kata membasuh muka ada doanya Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyaddu wujuh dan seterusnya. Tapi sebagian ulama katakan tak boleh. Kalau ada guru kita mengajarkan doa-doa itu mau diamalkan silahkan mengikut ulama yang membolehkan. Tapi kalau dia melarang jangan dibantah. Oleh kerana memang ada ulama yang tidak menyetujuinya. Dah. Jadi malam ini dulu kaji kita. Jamaah ya. Ini dulu kaji kita. Saya mengharapkan kita berwuduk seriuslah. Seriuslah berwuduk. Jangan pula macam sebahagian orang serius dalam berwuduk pun foto-foto dia. Rekam-rekam untuk apa? Jamaah, bahwa orang tanpa sepengetahuan kita itu urusan dia. Tanpa sepengetahuan kita direkamnya kita tak ada masalah. Tapi kita fokuslah supaya bagus ibadah kita. InsyaAllah jumpa lagi kita di luar Ramadan nanti. Masih terkait wuduk juga. Ya, masih terkait wuduk. Di antara yang makruh kita lakukan ketika berwuduk. Malam ni sebab kita mau punggahan. Tunggu saja pengumuman pemerintah kapan Ramadan. Kalau ada yang bertekak-tekak, kapan bulan puasa mulainya? Jawab, tanggal 1 Ramadan. Itulah mulai puasa. Ya, kita mulai puasa tanggal 1 Ramadan. Tunggu aja pemerintah ya. Malam ini sampai sini dulu. Saya minta izin. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.